waktu yang ditunggu-tunggu sepertinya, Bu. Iya. Ini kita harus mengincipi makanan Ibu yang tadi itu sudah masak. Terima kasih. Silakan Ibu. Nah, sampai saya bertanya lagi Oke, nih, Bu. boleh. Silakan Ibu. Nah, kalau bercerita tentang keluarga, Ya. gitu ya. Jadi dari didikan Ibu, dari Ya. keluarga besar Ibu yang cukup keras, apakah Ibu juga menerapkannya kepada anak-anak di rumah? Kalau anak-anak di zaman saya sih udah lebih demokratis ya. Apalagi anak-anak sekarang saya kira agak sulit jadi. Dulu waktu zaman saya masih kecil, Ya, kalau orang tua nggak setuju dia lihat pakai mata aja, kita sudah takut. Ibu. kita sudah takut. Dan kalau ayah ibu lagi bersama-sama, kita kan nggak bisa dekat juga. Nggak berani Kecuali ya, Bu, dipanggil. ya? Nah. Iya. Wah ini asik banget nih. Ininya Ada nih, acarnya, enak Bu, banget. jadi seger. Kita nggak berani kalau nggak dipanggil. Jadi hampir tidak boleh ikut campur. Ayah saya kan ke polisi ya. Oh, Jadi emang didikannya memang didikan strict. militer ya. Iya. Jadi kalau nggak setuju kita dilihat begitu aja. Nah biasanya emang komprominya di ibu saya. Saya masih kecilnya rada nakal kayak anak laki-laki. Kenakalan apa, Bu, yang biasa dilakukan Ibu? Naik sepeda motor jatuh. Oh, tomboy. Tomboy, naik sepeda, bayangin dari Matraman, Kayu Manis sampai ke Cempaka Putih, Senen. Padahal masih SMP kelas 1 gitu. Itu kan mengkhawatirkan. Zaman itu belum terlalu rame ya, Bu ya? Belum terlalu rame kan, Ya, masih jalan yang bagus cuma jalan bebas, jalan Ahmad Yani itu kan. Iya. Sampai ke sana. Nah, jadi Saya coba ya, Bu? Iya. Enak. Enak. Iya. Nah, masa kecil Anda bilang bahwa Anda agak sedikit tomboy gitu ya, dan Anda tidak mau dan susah untuk diterapkan di masa anak-anak Anda kedisiplinan itu. Tapi paling tidak ada tidak yang mengikuti jejak Anda, Bu? Kayaknya sih ke anak saya itu standar aja ya. Sekolahnya sih cukup baik, tetapi bukan yang paling menonjol juga. Pekerjaannya juga yang laki-laki kan bisnis juga biasa aja. Yang perempuan dia cuman karate aja. Dia jago karate di Dan 4 sekarang. Oh. Juara karate tingkat provinsi. Jadi ngajar? Ya. Ngajar juga saat ini? Siapa? Untuk karate? Anak Putri, saya? ya? Iya, ada ngajar. Kemudian juga masih atlet karena umurnya sekarang dia lahir tahun 81 yang pertama, yang kedua anak saya lahir tahun 83. Oh. Jadi biasa-biasalah menurut saya. Yang penting dia menjalani hidupnya dengan baik, itu saya kira doanya. Dan bahagia tentunya. Dan bahagia ya. dengan keluarga. Cucu sudah ada berapa? Sudah 3. Sudah ada 3. Yang besar 5 tahun, yang kecil setahun setengah lah. 1 Nah, tahun. ini jadi salah satu biasanya nih, lewat nih. Iya, ternyata betul. itu Anda alami saat ini. Benar. Jadi kalau anak kita minta nggak kita kasih, tapi cucu kita nggak minta kita kasih. Nah, di masa sibuk Anda gitu, momen di mana Anda bisa berkumpul dengan anak, cucu, suami dan keluarga besar? Apakah pada waktu Lebaran? Iya, udah pasti kalau Lebaran, kalau acara-acara. Tapi saya berusaha ada pertemuan reguler juga bulanan untuk ngaji bersama keluarga besar, sehingga anak-anak tahu saudaranya siapa. Saya dulu masih kecilnya nggak terlalu banyak tahu tentang keluarga besar. Karena ibu saya orang Lampung, tapi banyak di Jakarta. Saya nggak terlalu tahu. Tapi setelah saya selesai sekolah, saya memang pengen ke Lampung. Jadi saya bekerja di Pemda Lampung sampai 20 tahun. Jadi masa itulah yang kita pengenalan itu saya lakukan di situ. Makna keluarga bagi Anda? Itu sih kalau saya kira kalau para pegawai di waktu yang lalu mengumpamakannya keluarga itu modal dasar. Kalau saya modal dasar kan, coba kalau ditanya suami-suami kerja buat siapa, buat anak istri gitu. Jadi memang spirit, modal dasar, semangat gitu ya, kecintaan dan
modal untuk kemajuan, untuk bertahan juga. Iya. Saya kira apapun yang kita rasakan dan sulitnya kita bertahan untuk anak kita ya. Dan untuk keluarga Dan ya. untuk keluarga. Nah, apa mimpi yang belum terwujud? Apakah menjadi seorang menteri ini adalah mimpi puncak dari mimpi Anda? Atau memang ada lagi mimpi-mimpi berikutnya, baik untuk diri Anda sendiri maupun keluarga besar? Kalau saya sih, kalau untuk pribadi, sebetulnya jadi menteri juga nggak bermimpi gitu ya. Tetapi membuat atau ikut memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, saya kira itu yang paling penting. Dan harus mimpi saya adalah mempersiapkan anak-anak hidup dengan baik ketika kita sudah tidak waktunya lagi, mereka sudah mempersiapkan dirinya dengan baik. Saya kira semua orang yang sudah senior berpikirnya seperti itu. Saya termasuk memang memimpikan supaya anak-anak ini benar-benar siap ketika kita tinggalkan gitu ya. Saya menjaga betul anak-anak itu, keluarganya, suami istri selalu saya kontrol, bagaimana keadaan kamu, bagaimana dengan suami, atau yang suami bagaimana dengan istri. Terus yang menantu juga saya tanya bagaimana keadaan kamu. Sehingga Anda tahu detail apa yang sedang terjadi dengan anak Anda, cucu Anda. Saya selalu bilang jangan saling menyakiti ya. Bicara nggak boleh menyakiti, karena sekali ngomong itu nggak akan bisa ditarik lagi. Dan itu menjadi luka terdalam. Dan sakit hatinya bisa sepanjang hayat. Jadi saya bilang betul-betul harus jaga. Saya masih ngejagain juga hal-hal seperti itu di anak-anak. Karena kita maunya melihat mereka jadi keluarga yang baik. Iya. Karena keluarga baik adalah mereka akan mewujudkan jadi anak-anak yang baik juga ya tentunya untuk masa depan. Iya. Luar biasa. Terima kasih banyak ini Ibu. Saya sudah dimasakin, saya sudah bisa mencoba masakan Ibu Menteri, dan ada beberapa tips yang luar biasa buat saya pribadi dan tentunya buat pemirsa di rumah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Dan pemirsa, hal sederhana terkadang bisa menjadi luar biasa. Begitu juga dengan sebuah masakan. Rasa nikmatnya bisa menciptakan sebuah kenangan. Saksikan terus Talk and Cook hanya di iNews TV.